Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Peningkatan kekuatan. 6 bulan berlalu Jian Chen mempelajari teknik pedang matahari, kini kemampuannya dalam teknik itu sudah berkembang. Jian Chen dapat menggunakan api tanpa menggunakan elemen api dengan pedangnya. Hal ini membuat ia selalu terkagum-kagum sendiri atas teknik tersebut karena bisa dibilang elemen api adalah elemen yang Jian Chen inginkan jika saja takdir boleh memilih. Satu hal yang Jian Chen keluhkan ketika ia selalu berlatih adalah tenaga dalamnya. Meski mencapai 1000 lingkaran, ia tidak bisa berlatih 1 hari lebih. Guru Jian Chen tidak akan berhenti melakukan pelatihannya sampai tenaga dalam Jian Chen benar-benar habis. Dengan 1000 lingkaran tenaga dalam membuatnya ia bisa berlatih selama 1 hari tanpa istirahat. Kalau ia mempunyai 7000 lingkaran tenaga dalam seperti di kehidupan sebelumnya, mungkin Jian Chen bisa berlatih selama seminggu full tanpa jeda sedikit pun. Jian Chen saat ini duduk bersila di atas batu besar untuk memulihkan tenaga dalamnya yang sudah habis akibat berlatih sebelumnya. Ia bisa saja menyerap permata siluman agar lebih cepat pulih, hanya saja persediaan permata Jian Chen sudah habis akibat menggunakannya secara terus-menerus selama 6 bulan terakhir ini. Di sisi yang sama, kapasitas tenaga dalam Jian Chen juga meningkat pesat. Meski belum mencapai 2000 lingkaran tenaga dalam, ia bisa dibilang sudah berada di dekat itu. Di sekitar Jian Chen berlatih, terdapat banyak rumput atau pohon yang terbakar oleh latihannya. Meski belum sempurna, Jian Chen bisa mengeluarkan api jarak jauh dengan pedangnya. Meski begitu, api yang dikeluarkan Jian Chen terbilang masih lemah. Berbeda dengan gurunya yang dapat mengeluarkan api yang panas dari setiap ayunan pedang. "Cener, apa tenaga dalammu sudah pulih?" Guru Jian Chen tiba-tiba sudah berada di dekatnya ketika pemuda itu membuka mata. "Guru." Jian Chen terkejut mengelus dadanya. Takut jantungnya berhenti betulan. Guru Jian Chen tertawa kecil sebelum menanyakan hal serupa kembali. "Aku baru mengisi 300 tenaga dalam. Guru, apakah ada sesuatu yang bisa murid bantu?" "Bukan itu. Aku hanya ingin membawamu ke suatu tempat lumayan jauh dari sini. Sebaiknya kau isi dulu tenaga dalammu sampai 500 tenaga dalam." Jian Chen tidak memahami maksud gurunya, tetapi ia menurut saja. Beberapa saat kemudian tenaga dalamnya sudah mencapai yang dimaksud. "Baiklah, mari ikut aku ke suatu tempat. Bukankah kau bisa terbang, Cener?" Jian Chen mengangguk. Kekuatannya memang belum menyamai ranah alam langit, namun ia bisa terbang menggunakan teknik perubahan jenisnya. Guru Jian Chen membawa muridnya ke belakang sebuah bukit. Karena gubuk gurunya berada di tengah hutan yang sangat jauh dari pemukiman, keduanya tidak perlu khawatir bila ada orang lain yang melihat. Jian Chen mendarat di belakang gunung usai gurunya mendarat terlebih dahulu. Keduanya berhenti di depan sebuah gua yang menganga besar seperti melubangi gunung itu. "Cener, coba kau melangkah terlebih dulu." Memang ada apa, Gu?" Jian Chen berkata sambil melangkah maju saat tiba-tiba ia seperti tertabrak sesuatu yang tak kasat mata di mulut gua itu. "Ini sebuah formasi." Jian Chen memukul formasi penghalang itu untuk memastikannya. Benar. Di dalam sana ada sebuah kolam dari air permata siluman. Andai kau berendam di sana, jumlah kapasitas tenaga dalammu mungkin akan bertambah seperti kau menyerap permata siluman. Hanya saja tidak ada siapapun hingga sampai saat ini kecuali guru yang bisa masuk ke dalamnya.
Guru, kenapa Anda tidak memecahkan formasi ini? Tanya Jian Chen keheranan. Jian Chen yakin kemampuan gurunya dalam memecahkan sebuah formasi lebih tinggi darinya karena memang seharusnya demikian. Dengan keahliannya bukan sulit bagi gurunya memecahkan formasi tersebut. Memecahkannya bukanlah perkara sulit. Masalahnya terletak pada isinya. Intinya kau akan tahu jika kau sudah masuk ke dalam. Jian Chen menggaruk kepalanya. Ia memilih memperhatikan formasi itu, tetapi setelah beberapa saat formasi di depannya tidak sesederhana yang dilihat Jian Chen. Formasi yang terbuat dari mengorbankan nyawa penggunanya. Jian Chen menghela nafas. Kalau formasi sekuat ini ia juga tidak dapat melakukannya. Guru, bagaimana cara Anda bisa masuk ke dalam? Jian Chen jelas penasaran karena gurunya bisa masuk sementara formasinya tidak dipecah. Tentu saja, dengan melewatinya. Guru Jian Chen kemudian melangkah pelan masuk ke dalamnya. Formasi tempat itu bergetar beberapa saat ketika guru Jian Chen memaksanya masuk. Jian Chen meneguk ludah. Ia bisa melihat gurunya merobek paksa penghalang formasi tersebut. Sebaiknya kita tidak memecahkan formasi ini. Cener. Ada sesuatu dari dalam, jika orang luar mengetahuinya masalah besar akan terjadi. Jian Chen menggaruk kepala. Guru, lalu apa yang harus aku lakukan? Kau tinggal gunakan kekuatan gadis di tubuhmu. Dia mempunyai elemen ruang yang dapat berteleportasi. Jian Chen terkejut. Sepertinya gurunya memang telah mengetahui banyak hal termasuk Lily. Itu berarti gurunya ingin Jian Chen dirasuki Lily. Aku tidak mau. Lily sudah terlebih dulu mendengus sebelum Jian Chen bertanya. Jian Chen tersenyum canggung. Ia sudah menebak hal ini pasti terjadi tetapi tetap mencobanya. Jian Chen bisa saja menggunakan cara memaksa dengan mengancam Lily, namun gadis itu sudah menolongnya beberapa kali, jadi tidak mungkin Jian Chen jahat padanya. Begini saja. Jika kau mau membuatku masuk ke dalam gua itu, aku akan memberikanmu satu permintaan. Apapun akan kulakukan selama kau masih meminta dalam jangkauanku. Lily berhenti menolak. Ia menyipitkan matanya pada Jian Chen beberapa saat. Kenapa kau ingin pergi ke sana? Tentu saja untuk berlatih. Apalagi? Lily mendengus. Baik-baik. Aku tidak tega melihatmu memelas seperti itu. Sekarang serahkan tanganmu. Sebelum Jian Chen mengerti maksud Lily, salah satu tangannya tiba-tiba bergerak sendiri tidak mengikuti perintahnya. Ia mengayunkannya dengan gerakan sederhana, seketika ada sebuah ruangan yang robek. Masuk ke sana. Perintah Lily setelah mengendalikan tangan Jian Chen. Jian Chen terkejut. Ia baru mengetahui Lily bisa menggerakkan tubuhnya tanpa harus persetujuannya. Hal ini membuat ia jadi waspada. Jian Chen kemudian masuk ke robekan ruangan itu. Seketika ia sudah berada di dalam gua. Tidak buruk juga. Cener. Jangan khawatir, sepertinya makhluk itu sudah peduli padamu. Hah? Siapa yang kau sebut peduli? Aku tidak peduli sama pemuda sialan ini. Lily yang mendengarnya justru berteriak marah dari dalam yang tentu tidak terdengar oleh guru Jian Chen. Reaksi Lily justru menandakan keterbalikan antara ucapan dan perasaannya. Episode sebelumnya. Eps 202. Teknik Pedang Matahari. Episode berikutnya. Eps 204. Peningkatan Kekuatan 2.
Eps. 204. Peningkatan kekuatan 2. Cener. Kolam ini yang kumaksud. Cener. Kau mendengarku. Guru Jian Chen menaikkan alisnya saat muridnya itu terus menoleh ke belakang dan tidak memperhatikan ucapannya. Ah, maaf guru. Aku hanya belum terbiasa melihat pemandangan barusan. Jian Chen tersenyum canggung. Saat Jian Chen menuju kolam yang ada di dalam gua, ia berpapasan dengan gunungan batu roh yang melimpah ruah. Satu batu roh saja sudah sangat langka di Kekaisaran Naga. Bisa membuat para pendekar saling berperang hanya karena sebuah batu, namun di depannya tadi adalah gunungan batu roh yang sudah menumpuk. Saat Jian Chen ingin mengambil beberapa saja untuk disimpan, gurunya langsung melarangnya. Jian Chen terlambat menyadari bahwa keduanya tidak sendiri di sini. Di dekat gunungan batu roh, ada seekor serigala besar yang memiliki kepala 3 sedang tidur di atas pilar. Menurut gurunya, serigala besar itu adalah penjaga makam kuno ini. Tidak sulit bagi guru Jian Chen mengalahkan siluman itu, hanya saja ia tidak punya alasan untuk membunuhnya. Jian Chen ataupun gurunya memakai kultivasi Dewa Cahaya sehingga batu roh tidak terlalu berharga bagi mereka. Kini Jian Chen menyadari alasan gurunya melarang memecahkan formasi di mulut gua. Andai ada orang lain yang datang ke sini, kemungkinan mereka akan terbunuh oleh makhluk itu. Aku mengerti Cener. Batu roh sangat jarang ditemui di kekaisaran ini. Jika kau mau tumpukan batu roh itu, kau harus mengambilnya dengan kekuatanmu. Jian Chen mengangguk. Baik guru. Murid mengerti. Serigala berkepala 3 tersebut merupakan siluman yang sudah mendekati Raja Siluman atau umurnya sudah mencapai 10.000 tahun lebih. Dengan kekuatan serta kultivasinya yang sekarang, Jian Chen tidak bisa melawannya. Pandangan Jian Chen kemudian teralih ke kolam yang dibicarakan gurunya. Sebuah kolam air panas yang terbentuk di dalam gua. Air kolam itu berwarna kehijauan serta sedikit bercahaya. Terbentuk dari batu-batuan yang mengelilingi kolam tersebut. Cener, cobalah berendam di sini. Kau akan merasakan khasiat dari kolam permata siluman. Guru, sebenarnya kolam jenis apa ini? Bukan jenis apa-apa. Kolam ya kolam. Hanya saja kolam ini sangat bagus bagi para pendekar sepertimu. Cobalah masuk ke sana. Jian Chen menggaruk kepala. Tidak membantahnya dan langsung turun ke kolam air hangat itu. Ia bisa merasakan ketika tubuhnya masuk ke air. Secara perlahan tenaga dalamnya mulai terisi kembali. Mata Jian melebar meski sudah mendengar khasiat kolamnya. Ia bisa membayangkan jika mengisi tenaga dalam di sini maka ia bisa pulih lebih cepat. Guru ini. Jian Chen sampai sulit berkata-kata. Aku secara tidak sengaja menemukan gua ini. Untuk sementara waktu kau sebaiknya berlatih sendiri di gua ini Cener. Tapi guru, bagaimana dengan siluman serigala itu? Dia tidak akan menyerangmu selama kau tidak mengambil batu roh miliknya. Selain itu dia sedang tertidur panjang dan hanya terbangun jika formasinya rusak. Jadi meski kau berteriak padanya dia tidak akan terbangun. Mendengar itu Jian Chen bernafas lega. Setidaknya dia aman di sini meski harus bersama makhluk menyeramkan. Guru Jian Chen kemudian pergi dari gua. Ia tak bisa menemani muridnya terus-menerus atau Jian Chen tidak akan berkembang secara maksimal. Sementara itu untuk belajar teknik pedang matahari, Jian Chen sudah menghafal semua gerakannya. Ia tinggal menyempurnakan teknik-teknik yang sudah ia ingat.
Selain mengisi tenaga dalamku lebih cepat, ternyata kolam ini bisa meningkatkan jumlah tenaga dalam di tubuhku. Gumam Jian Chen pelan. Selepas Jian Chen berendam 1 jam di sana, ia bisa merasakan satu lingkaran tenaga dalam terbentuk seperti saat ia menyerap permata siluman. Jian Chen tidak memahami bagaimana kolam seberharga ini bisa terbentuk, namun yang pasti dengan adanya kolam tersebut Jian Chen yakin bisa meningkatkan kapasitas tenaga dalamnya hingga mencapai seperti kehidupan sebelumnya atau bahkan lebih. Dia adalah pendekar ahli tenaga dalam, jadi tenaga dalam adalah hal yang terpenting untuk perkembangan dirinya. Kurasa ini sudah cukup. Sudah 3 minggu semenjak Jian Chen berada di gua. Ia telah berlatih di sana untuk menguasai teknik pedang matahari. Ketika Jian Chen kehabisan tenaga dalam, ia akan berendam di kolam. Hal ini terus-menerus ia ulang sehari-hari. Guru Jian Chen akan datang sesekali ketika membawakan makanan untuknya. Jian Chen merasa tidak enak diperlakukan seperti itu, namun gurunya mengatakan bahwa itu bukanlah masalah. Berminggu-minggu terlewati. Selain kemampuan pedang Jian Chen meningkat pesat, tenaga dalamnya juga telah terbentuk banyak. Cener. Tidak masalah jika kau mau memfokuskan memperbanyak tenaga dalam terlebih dahulu, namun kau harus ingat, banyaknya tenaga dalam bukan penentu kekuatan seorang pendekar. Dalam dunia persilatan ada berbagai faktor untuk memenangkan suatu pertarungan, seperti banyaknya pengalaman bertarung, teknik bela diri, senjata, dan juga strategi. Meski Jian Chen dapat mempunyai tenaga dalam yang super banyak, itu tak akan berguna jika kemampuan lainnya tidak diasah. Aku mengerti, guru. Terima kasih atas pencerahannya. Jian Chen memang terlalu bersemangat untuk memperbanyak jumlah tenaga dalam karena menurutnya itu adalah hal terpenting sehingga ia lupa untuk meningkatkan kultivasinya juga. Cener. Apa kau tahu cara naik ke alam selanjutnya? Jian Chen mengangguk. Setelah alam Dewa Cahaya Semi Kristal adalah Dewa Cahaya Samudera. Lalu kemudian Dewa Cahaya Bumi, Dewa Cahaya Matahari, dan Dewa Cahaya Bintang. Kekuatan Jian Chen di kehidupan pertama berada di alam Dewa Cahaya Matahari. Kekuatannya setara dengan pendekar alam langit. Jian Chen sebenarnya hendak menerobos ke alam bintang waktu itu, namun ia keburu mati. Kalau kau menerobos ke Dewa Cahaya Bintang, mungkin kekuatanmu sudah menyamai pendekar alam raja. Kau tidak akan mati saat itu. Alam raja? Alam apa itu, guru? Kau tak tahu. Apa diriku di kehidupan lalu tidak menjelaskan hal ini? Jian Chen menggeleng. Kalau dipikir kembali, kau memang sewajarnya tidak tahu. Guru Jian Chen mengelus janggutnya. Di kekaisaran kecil ini seharusnya tidak ada yang berada di atas alam langit. Alam raja adalah tingkatan kultivasi setelah alam langit. Jian Chen terdiam beberapa saat setelah mendengar itu. Sejujurnya ia pernah mendengar kultivasi setelah alam langit, namun baru kali ini ia mendengar namanya. Memang apa yang gurunya katakan benar. Sampai akhir hayatnya Jian Chen belum pernah menemui seseorang yang berada di atas alam langit. Kaisar dari Kekaisaran Naga saja diketahui berada di puncak alam langit. Cener. Sebaiknya kau fokuskan terlebih dulu pada kemampuan pedangmu. Kultivasi bisa dikejar selama kau mempunyai cukup cahaya di 8 meridianmu. Jian Chen mengangguk mengerti. Dengan kultivasi Dewa Cahaya, ia dapat menerobos ke alam selanjutnya dalam waktu singkat, apalagi ia mempunyai pengalaman di masa lalu. Jian Chen kemudian berlatih teknik pedang matahari lebih dalam sementara gurunya memperhatikan permainan pedang Jian Chen sambil sesekali berdecak kagum.
Sepertinya ini sudah cukup. Meski kau masih harus menguasainya lebih lagi, tapi itu bisa diundur lain kali. Kita belajar teknik pedang gerhana mulai sekarang. Teknik pedang matahari Jian Chen bisa dibilang sudah di tahap memahaminya. Hal ini tidak perlu diperdalam lagi sehingga gurunya memilih ke teknik pedang gerhana. Episode sebelumnya. Eps 203. Peningkatan kekuatan. Episode berikutnya. Eps 205. Peningkatan kekuatan 3. 205. Peningkatan kekuatan 3. Teknik pedang gerhana sebenarnya adalah teknik penyempurna dari teknik pedang matahari dan teknik pedang rembulan. Setelah diberi beberapa penjelasan gurunya, Jian Chen jadi lebih memahami alasan ia harus menguasai dua teknik terlebih dulu sebelum ke teknik pedang gerhana. Sederhananya, di teknik pedang gerhana Jian Chen harus menggabungkan dua teknik matahari dan rembulan menjadi satu. Kesulitan mulai terlihat meski Jian Chen sudah menggunakan mata langitnya. Ia memahami mempelajari teknik pedang gerhana jauh lebih sulit dan memahaminya boleh jadi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Meski mengetahui hal tersebut, Jian Chen tetap mencoba dan melatihnya. Bagaimanapun sesulit apapun sebuah teknik tidak akan bisa jika tidak memulai. Teknik pedang gerhana hanya memiliki satu bentuk dan terdapat 23 teknik di dalamnya. Meski jauh lebih sedikit dari teknik cabangnya, namun setiap serangannya lebih mematikan. Jian Chen yakin, ia yang bukan seorang pendekar pedang awalnya kini menjadi ahli pedang yang sesungguhnya. Boleh jadi seperti gurunya. Kemampuan pedangnya jadi nomor satu di Kekaisaran Naga. Ada satu syarat lainnya lagi untuk bisa mempelajari teknik pedang gerhana, yaitu harus dibarengi dengan pusaka kelas tinggi. Teknik itu dapat membuat pedang penggunanya meleleh karena gesekan udara, sebab itu harus mempunyai pusaka kelas tinggi yang kuat serta kokoh. Jian Chen mempunyai nasib beruntung karena telah mempunyai pedang Dewa Asura yang kualitasnya lebih kuat dari pusaka kelas langit sekalipun. Pada akhirnya ia menggunakan pedang itu ketika saat berlatih. Jian Chen merasakan ketika memegang gagangnya saja tenaga dalamnya langsung diserap oleh pedang itu secara paksa. Aku baru menyadari ini, tapi setiap kapasitas tenaga dalamku bertambah, hisapan pedang ini juga ikut bertambah. Jian Chen mengerutkan dahinya. Saat pertama kali Jian Chen memegang pedang Asura, tenaga dalamnya masih di angka ratusan, dan saat itu pedang Asura hanya menyerap 2 lingkaran tenaga dalam per detiknya. Sekarang ketika tenaga dalam Jian Chen mencapai ribuan, hampir 5 lingkaran tenaga dalam dihabiskan oleh pedang Asura setiap detiknya. Jian Chen meneguk ludah. Harus ia akui, pedang di tangannya merupakan pusaka yang tidak biasa. Andai ia tidak cukup mempunyai tenaga dalam saat menggunakannya, mungkin energi kehidupannya akan diambil oleh pedang itu. Meski pedang Asura mengambil tenaga dalam lebih besar dari sebelumnya, kekuatan serta ketajaman pedang itu juga ikut bertambah. Jian Chen percaya pusaka kelas 1 atau pusaka menengah ke bawah tidak akan kuat menahan ayunan pedang Asura. Beberapa waktu berikutnya Jian Chen menghabiskan waktunya untuk belajar pedang lebih dalam. Semakin ia menguasai satu teknik dari teknik lainnya, pemahaman pedangnya semakin bertambah. Bukan itu saja. Sesekali Jian Chen meminta pada gurunya untuk melatih elemen cahayanya. Alhasil ia dapat pencerahan baru. Kekuatan elemenmu sudah mencapai bentuk kehidupan Chener, hanya saja kau kurang meminimalkan tenaga dalam yang keluar. Saranku jangan terlalu boros mengeluarkan tenaga dalam. Jian Chen saat ini telah menciptakan naga cahaya.
Seperti yang dikatakan gurunya, ia terlalu boros menggunakan tenaga dalam ketika melakukan perubahan jenis. Jian Chen mengangguk. Ia mengerti hal itu karena sampai sekarang dirinya masih belum menguasai untuk meminimalkan tenaga dalam. Tidak sampai di sana, Jian Chen juga melatih elemen yang lain. Angin dan es. Gurunya akan memberitahu setiap kekurangan yang dikeluarkan pemuda itu. Kemampuan dua elemen yaitu angin dan es bisa dibilang masih rendah, namun setidaknya Jian Chen bisa menggunakannya berkat pemahamannya dalam menguasai elemen cahaya. Guru Jian Chen juga tidak terlalu terkejut ketika muridnya mempunyai lebih dari satu elemen. Hal ini membuat Jian Chen semakin yakin bahwa gurunya bukan berasal dari dunianya. Cener, sudah cukup. Jangan memaksakan dirimu. Nafas Jian Chen sudah terputus-putus karena menggunakan 3 elemen sekaligus secara terus-menerus. Alhasil tenaga dalamnya terkuras sangat banyak. Laki-laki itu akhirnya mengangguk sebelum duduk bersila. Ia ingin mendengar komentar tentang kemampuannya dari gurunya. Cener, berkat pemahaman dirimu menguasai elemen cahaya, kau bisa menggunakan elemen lain yang kau dapat. Kau sepertinya lebih jenius dari yang guru kira. Jian Chen tersenyum canggung. Menurutnya perkataan gurunya terlalu berlebihan. Ia sudah melihat bakat yang mengerikan daripada dirinya sendiri seperti Mei Li, Jian Yaziun. Belum lagi ada 5 Lan bersaudara yang lebih jenius. Kalau bukan dirinya berasal dari masa lalu, Jian Chen tidak pantas walau disandingkan dengan mereka. Guru Jian Chen kemudian mengeluarkan sesuatu dari cincin ruang berupa 4 bola segenggam tangan. Nafas Jian Chen seketika tertahan. Ia mengenali bola kecil itu sebagai mutiara elemen. Guru Jian Chen tertawa kecil melihat reaksi muridnya itu. Bukankah kau sudah menelan 2 bola ini, Cener? Guru, bagaimana Anda bisa memilikinya? Oh, ini hanya kebetulan. Aku tidak sengaja menemukannya di beberapa tempat kekaisaranmu. Kebetulan. Jian Chen menggaruk kepala. Ia yakin gurunya berbohong karena saat ini bisa dibilang mutiara elemen sedang dicari oleh kelompok terkuat di Kekaisaran Naga, yaitu organisasi 12 Sio Pemburu. Kau tidak mempercayai guru. Sayangnya itulah yang terjadi sebenarnya. Guru, sebenarnya benda apa itu? Kenapa bisa ada di Kekaisaran Naga? Jian Chen tentu masih ingat. Sebab mutiara itulah ia jadi terbunuh. Hanya saja ia masih tidak memahami bagaimana mutiara yang memiliki kemampuan menambahkan elemen dapat ada di Kekaisaran atau di dunianya, sedangkan menurut Lili benda itu merupakan pusaka yang melegenda di dunia lain. Ah, sepertinya gadis itu telah banyak menceritakan tentang dunia luar. Kau pasti memahaminya, bukan? Kalau mutiara ini bukan berasal dari duniamu. Jian Chen mengangguk. Ia sudah menduganya namun tidak menyangka hal itu memang benar. Mutiara elemen sebenarnya sudah dicari ratusan tahun yang lalu di berbagai dunia berkat kemampuannya. Hanya saja gara-gara benda ini banyak pertumpahan darah yang terjadi. Guru Jian Chen kemudian menjelaskan bahwa zaman dulu ada seseorang yang pernah memiliki 25 mutiara elemen di tubuhnya yang kemudian menjadi penguasa di antara dunia. Tidak ada yang berani melawan orang itu. Kerajaan serta kedudukannya sangat kuat dan kokoh, membuatnya menjadi eksistensi tak tertandingi. Namun tetap saja sang waktu dapat mengalahkannya. Orang itu akhirnya menua dan ketika di akhir hayatnya, dia melemparkan 25 mutiara di tubuhnya hingga pergi ke berbagai penjuru dunia. Itu sudah sangat lama, bahkan mungkin ratusan atau jutaan tahun yang lalu.
Tidak pernah guru sangka mutiara-mutiara elemen ini bisa ditemukan di dunia Mucener. Sepertinya ada beberapa pecahan yang masih berceceran di dunia yang lain juga. Guru Jian Chen menatap muridnya sambil tersenyum penuh makna. Cener, aku serahkan mutiara elemen ini padamu. Guru, bukankah pusaka ini sudah dicari oleh banyak orang? Kenapa diberikan padaku? Kenapa guru tidak memakainya? Benda ini mungkin berharga bagi sebagian yang lain namun tidak bagiku. Selain itu kau juga pantas menerimanya. Guru Jian Chen menghela nafas sejenak. Aku juga ingin memberikan tugas padamu terkait mutiara elemen ini. Bisakah kau mengumpulkan semua mutiara yang ada di kekaisaran ini agar tidak jatuh pada orang yang salah? Guru Jian Chen memberikan 4 mutiara elemen di telapak tangan muridnya membuat mata Jian Chen berbinar antusias. Guru, andai guru tidak memerintahkan tugas ini pun aku akan melakukannya. Jian Chen tersenyum lebar karena terlalu senang menerima mutiara elemen itu. Episode sebelumnya. Eps 204. Peningkatan kekuatan 2. Episode berikutnya. Eps 206. Peningkatan kekuatan 4. Eps 206. Peningkatan kekuatan 4. Apa kau ketagihan mempelajari elemen yang lain, Cener? Guru Jian Chen tertawa kecil. Jian Chen mengangguk, tidak membantahnya. Semenjak ia memiliki elemen baru di tubuhnya, ia mulai menyadari keterbatasan elemen cahayanya. Misalnya elemen es bisa membuat Jian Chen melepaskan hawa dingin sementara elemen cahaya jelas tidak bisa demikian. Begitu juga dengan elemen angin yang dapat membuatnya terbang. Lagian Jian Chen juga tidak bisa menolak begitu saja pemberian gurunya. Apalagi ia tidak mau mutiara elemen ini jatuh pada orang yang salah. Cener, kuharap kau bisa menyatu dengan mutiara elemen seperti yang telah kau lakukan sebelumnya. Itu adalah cara terbaik agar tidak ada yang merebutnya darimu kecuali dengan membunuhmu. Guru, memang tidak ada cara lain selain menelannya. Tentu saja ada. Guru Jian Chen mengangguk pelan. Orang-orang yang kau sebut organisasi berbahaya itu pasti telah mengetahui mutiara elemen ini. Mereka tidak memakannya melainkan menyerap mutiara ini seperti menyerap permata siluman. Alasan mereka tidak menelan mutiara elemen dengan cara seperti Jian Chen karena terlalu beresiko. Kemungkinan terbesar energi kehidupan mereka justru akan dihisap sampai habis oleh mutiara itu. Berbeda dengan menyerapnya di genggaman tangan. Meski caranya aman tapi menyatu dengan mutiaranya membutuhkan waktu yang lama. Setidaknya 1 tahun. 1 tahun. Jian Chen terkejut. Ia tidak menyangka untuk menyatu dengan mutiara elemen ternyata membutuhkan proses yang panjang sementara dirinya hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Tenang guru. Aku akan menyimpan mutiara elemen ini dengan segenap kemampuan jiwaku. Guru Jian Chen mengangguk pelan sebelum mengeluarkan sesuatu lagi di cincin ruangnya. Ketika melihat yang dikeluarkannya gurunya Jian Chen sampai sulit berkata-kata. Berbeda dengan sebelumnya yang berbentuk bulatan, kali ini guru Jian Chen mengeluarkan benda yang bentuknya kubus kecil. Di dalam kubus itu ada secercah cahaya yang bersinar redup. Tidak salah lagi kalau itu adalah kubus cahaya yang merupakan sumber daya bagi pengguna kultivasi dewa cahaya. Berbeda dengan di makam kuno yang hanya satu saja, Guru Jian Chen memiliki 7 kubus cahaya tersebut.
Bukankah alasanmu yang lain untuk menemui aku adalah karena benda ini cener? Guru Jian Chen memainkan 7 kubus cahaya di tangannya. Jian Chen meneguk ludah sebelum mengangguk pelan. Guru, murid tidak berbohong pada guru. Kalau begitu aku memberikan ini padamu. Cener, kemampuanmu sekarang sudah sangat tinggi, hanya kultivasimu saja yang rendah. Jian Chen buru-buru membungkukkan badannya berulang kali, mengucapkan rasa terima kasihnya sebanyak-banyaknya dengan mata sedikit berkaca-kaca. Terima kasih guru. Murid tidak akan melupakan jasa guru. Hihi. Tidak perlu sungkan. Kau memang membutuhkannya untuk melindungi semua yang kau sayangi. Setidaknya kau bisa menggunakan kekuatanmu untuk mencegah organisasi jahat seperti yang kau ceritakan itu di masa depan. Jian Chen mengerti. Dengan 7 kubus cahaya yang ada di genggaman tangannya, kemungkinan ia sudah cukup membuat kekuatannya meningkat seperti di kehidupan sebelumnya, bahkan boleh jadi lebih. Guru Jian Chen kemudian memberikan tempat agar muridnya itu berlatih sendiri. Jian Chen tampak tidak sabaran untuk berkultivasi. Aku akan melindungi semuanya. Ibu, ayah, aku tak akan membiarkan kalian pergi dari hidupku. Semangat Jian Chen semakin membara. Ia duduk bersila dan mulai menyerap cahaya di kubus itu. Munculnya sosok misterius yang bersayap serta bertopeng bukan hanya menggemparkan klan Jian dan klan Liu saja, melainkan seluruh provinsi naga petir, bahkan bisa jadi terdengar ke provinsi lain. Kekalahan klan Liu jelas terlalu mengejutkan. Entah itu jumlah serta kekuatannya berada di atas klan Jian, namun bukan hanya penyerangan mereka gagal. Klan Liu juga mengalami kerugian yang sangat besar. Sosok misterius bertopeng itu membuat klan Liu tidak berdaya. Kabarnya mengatakan bahwa tidak ada yang selamat dari pasukan klan Liu yang menyerang klan Jian. Hampir semua wilayah provinsi naga petir sudah mendengar cerita tersebut. Beberapa orang menganggap bahwa itu hanya kebohongan yang dibuat klan Jian agar klannya ditakuti, sementara beberapa orang yang lain masih ragu atas kabar tersebut. Ketidakpercayaan serta keraguan mereka cukup diwajari. Bagaimanapun klan Liu adalah klan besar kedua di provinsi naga petir. Tidak mungkin klan Jian yang bukan klan besar bisa menang darinya. Terlepas dari kabar-kabar yang beredar tersebut, nyatanya penyerangan itu benar-benar terjadi. Salah satu orang yang mendengar kabar itu adalah Hong Gao, ketua dari organisasi Merpati Merah. Ekspresi pria tua itu terkejut saat mendengar kabar dari bawahannya. Ia yang pernah menyerang klan Jian jadi sedikit lebih percaya pada kekuatan klan menengah itu. Kabar yang sama langsung ia ceritakan pada 2 orang dari 12 sio pemburu. Satu bertato babi sementara satunya lagi bertato ular. Hong Gao menceritakan kepada mereka karena takut rencana aliansi organisasinya gagal lagi. Organisasi Merpati Merah belakangan ini memang cenderung menutup dirinya dari dunia luar. Bahkan organisasi itu terlihat tidak bergerak selama beberapa bulan belakangan ini. Tidak ada yang mengetahui bahwa sebenarnya organisasi Merpati Merah sedang melakukan persiapan rahasia dalam membentuk aliansi yang lebih besar. Berkat pengaruh 2 orang dari 12 sio pemburu, kini hampir 80% organisasi di provinsi sudah bekerja sama dengannya. Sebenarnya ini benar-benar mengejutkanku, tetapi menurutku beritanya terlalu dilebih-lebihkan. Dia hanya seorang diri mengalahkan 3 orang alam langit lalu ribuan pendekar. Jelas ini bualan belaka. Orang yang memiliki tato ular menggeleng pelan, menolak percaya kabar tersebut. Meskipun hanya alam langit di tahap 3 dan 2, tetap saja membunuhnya bukan perkara mudah.
Untuk membunuh antara alam langit setidaknya mereka harus menggunakan seluruh trik agar bisa membunuhnya. Orang bertato babi tidak kalah percaya dengan rekannya. Tenang saja. Kau tidak perlu takut. Andai ia memang benar ada, biar kami berdua yang melawannya. Kekuatanku juga sudah cukup menghabisinya. Orang bertato ular mengibaskan tangannya. Tidak mau membahas yang tidak perlu. Hong Gao tidak terlalu mengerti, namun melihat kepercayaan diri kedua orang itu membuatnya senang dan bernafas lega. Jadi apa yang akan kau rencanakan selanjutnya mengenai aliansi organisasimu? Orang bertato ular bertanya lagi. Aliansi organisasi kita sudah kuat. Sebagian besar organisasi di Provinsi Naga Petir sudah berada di tangan kita. Aku hanya membutuhkan waktu sedikit lagi agar semuanya ikut bergabung. Kedua orang itu mengangguk. Baik, aku akan memberikan waktu lagi. Jangan menunggu lama lagi karena aku tidak punya banyak waktu di sini terus. Hong Gao mengangguk mengerti. Ia memang membutuhkan waktu sedikit saja agar persiapannya menguasai Provinsi Naga Petir bisa tercapai seluruhnya.